Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Bikin Merinding. Sebelum kita masuk ke cerita dan penuh misteri kali ini, saya mempunyai permintaan kecil nih. Buat kalian semua, ingat kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Cerita bagian 1. Awal mula kehancuran. Di sebuah desa kecil yang sunyi di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 27 tahun, tapi hidupnya telah terasa seperti beban tua yang tak bisa dia lepaskan. Sejak kecil, Raka hidup pas-pasan. Ayahnya dulu tukang kayu, ibunya penjual sayur keliling. Tapi setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan di proyek bangunan, beban rumah tangga bertumpu pada Raka, yang waktu itu masih SMA. Kini, Raka hidup dalam keterpurukan. Ia mencoba berbagai pekerjaan, kuli bangunan, driver ojek online, bahkan jualan online. Tapi semuanya selalu gagal. Ditipu rekan bisnis, dipecat tanpa alasan, bahkan motornya sempat digadaikan karena utang menumpuk. Parahnya lagi, ibunya sakit keras, jantungnya lemah dan butuh pengobatan rutin. Tapi bagaimana mungkin Raka bisa membayar tagihan rumah sakit jika untuk makan pun dia harus mengutang? Satu malam, ketika Raka duduk sendirian di warung kopi tua di pinggir desa, datanglah seorang lelaki yang sudah lama tak ia temui. Gandil. Gandil dulu teman SMA Raka. Dulu, dia dikenal sebagai anak miskin yang suka mencuri di pasar, tapi sekarang penampilannya jauh berbeda. Pakaian necis, jam tangan mahal, mobil hitam mentereng terparkir di dekat warung. Ra, lama nggak ketemu. Kamu masih hidup juga ya? Candanya sambil tertawa kecil. Raka hanya tersenyum pahit. Di matanya, Gandil seperti alien dari dunia lain. Mereka pun mengobrol panjang. Gandil bertanya soal hidup Raka dan mendengarkan dengan seksama. Lalu, ia berkata dengan pelan, "Ra, kamu tahu kenapa aku bisa hidup enak sekarang?" Raka mengangguk pelan. "Kamu pasti kerja keras." Gandil tersenyum miring. "Kerja keras? Iya. Tapi bukan kerja biasa. Aku ikut jalan yang tidak semua orang berani ambil." Raka terdiam. Ia merasa firasatnya buruk. Tapi rasa putus asa menumpulkan logikanya. "Aku kenal seseorang yang bisa bantu kamu. Tapi ini bukan bantuan gratis. Ini soal nyawa, Rak. Ini jalan pesugihan, namanya Buto Ijo." Raka tertawa kaku. "Buto Ijo? Yang kayak di dongeng itu?" "Bukan dongeng. Dia nyata. Aku sudah lihat sendiri. Aku sudah bersumpah padanya. Makanya aku bisa hidup kayak sekarang." Raka mencoba membantah, tapi pikirannya terus dihantui wajah ibunya di rumah sakit. Tak ada lagi yang bisa ia korbankan selain dirinya sendiri. Gandil menatap mata Raka dalam-dalam. "Kalau kamu siap, malam Jumat ini ikut aku. Tapi ingat, sekali kamu bilang iya, nggak ada jalan kembali." Raka mengangguk. Ia tidak tahu apa yang ia setujui. Yang ia tahu hanyalah satu. Hidupnya harus berubah, sekarang juga. Malam Jumat tiba. Langit gelap tanpa bintang. Di tengah hutan yang bahkan sinyal pun tak bisa menembusnya, Gandil membawa Raka ke sebuah gubuk tua yang penuh dengan bau kemenyan dan darah kering. Di tengah gubuk itu, ada lingkaran dari tanah merah dan simbol-simbol aneh tergambar di sekitarnya. "Masuk, berdiri di tengah, jangan bicara apapun," bisik Gandil. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Api dari lilin di sekeliling ruangan bergerak liar. Udara berubah dingin dan suara seperti geraman terdengar dari balik pohon. Dari kegelapan,
Muncul sosok, tingginya hampir 3 meter. Matanya menyala hijau. Kulitnya hitam seperti arang terbakar. Giginya runcing dan darah mengalir dari mulutnya. Raka gemetar. Kakinya hampir tak sanggup berdiri. Gandil berlutut. "Tuan Buto Ijo, ini hamba baru. Ia datang untuk mempersembahkan hidup dan darahnya. Sebagai gantinya, berikanlah kekayaan yang abadi." Makhluk itu mendekat. Suaranya berat dan bergetar, seakan bergema di dalam kepala. "Apa kau bersedia memberikan jiwamu padaku?" Raka, setengah sadar, menjawab dengan suara pelan. "Ya, darahmu akan jadi pengikat, tapi darah manusia akan jadi pengorbanan." Tiba-tiba tangan Buto Ijo menusuk jari Raka. Darah mengalir ke tanah. Tanah itu menyerap darahnya dan lingkaran merah menyala seperti bara api. Buto Ijo tertawa keras dan menghilang ke dalam kegelapan. Gandil menepuk pundak Raka. "Selamat datang di kehidupan baru, Rak. Tapi ingat, kamu punya waktu 7 hari untuk menyerahkan tumbal pertamamu. Jika tidak, kamu yang akan jadi gantinya." Raka jatuh terduduk. Napasnya berat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia sudah memilih jalan ini. Dan tak ada jalan. Tahap kedua. Cerita bagian 2. Perjanjian berdarah Ankaya mendadak. Tapi ada harga 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Raka bangun pagi dengan tubuh lemas, namun pikirannya terasa ringan. Ia mengira semua itu hanya mimpi buruk akibat tekanan hidup. Tapi begitu ia keluar rumah, sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah kontrakannya yang sempit. Mobil itu bersih, mengkilap, dan ada surat dengan amplop emas di atas kap mesinnya. Dengan tangan gemetar, Raka membuka surat itu. "Untuk Raka, nikmatilah awal kekayaanmu. Tapi ingat, tumbal pertamamu belum kau bayar, 4 hari lagi." Di dalam amplop terselip kartu ATM dan selembar cek bernilai 500 juta rupiah. Raka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Semua ini nyata. Dalam beberapa hari, hidupnya berubah drastis. Uang mengalir entah dari mana. Rekeningnya terus bertambah. Barang-barang mewah mulai mengisi rumah kecilnya. Televisi baru, kulkas 2 pintu, dan ponsel terbaru. Orang-orang mulai memandangnya berbeda. Tetangga mulai berbisik-bisik, mencoba menebak dari mana kekayaan itu berasal. Ibunya akhirnya dibawa ke rumah sakit swasta. Perawatan terbaik, obat termahal, semua langsung dibayar tunai. Dokter bahkan menyebut keajaiban karena kondisi ibunya tiba-tiba membaik. Namun di balik senyum, hati Raka terus digerogoti satu hal, tumbal. Malam keempat, Raka duduk di kamarnya dengan tangan gemetar. Ia melihat cermin. Wajahnya terlihat lebih tua, matanya cekung. Ada lingkaran hitam pekat. Ia belum tidur dengan nyenyak sejak perjanjian itu. Dari sudut ruangan, terdengar suara berat. 4 hari berlalu. Tumbalmu di mana? Raka berbalik. Tidak ada siapapun, tapi cermin menunjukkan sosok tinggi besar berdiri tepat di belakangnya. Buto Ijo menatapnya dari balik bayangan. Mata hijaunya menyala seperti bara api. Raka menjerit lalu lari keluar kamar. Ia mengunci pintu. Namun suara geraman itu masih bergema di telinganya. "Darimu atau dari orang lain?" Esoknya, Raka berusaha melupakan semuanya. Ia pergi makan di restoran mahal, berkeliling kota, belanja barang mewah. Ia bahkan sempat mengunjungi teman lamanya, Dani, yang dulu satu kontrakan dengannya saat sama-sama kerja serabutan di Jakarta. Dani masih hidup susah. Ia tinggal di kamar kos berukuran 2 kali 3 meter, tidur di lantai dengan kipas angin rusak. Melihat Raka yang sekarang, Dani terkagum-kagum. "Kamu gimana bisa berubah secepat ini, Ra? Dulu kita makan mie instan 2 kali sehari, sekarang kamu kayak pengusaha." Raka hanya tertawa pahit. "Rezeki nomplok, bro." Malam itu, Raka menawarkan Dani untuk menginap di rumahnya. "Udah, ikut gua aja. Lu gak usah hidup kayak gitu. Gua traktir semua." Dani bahagia. Mereka pulang bersama. Malam itu,
Jam 2 dini hari, langit gelap tanpa bulan, angin berhenti. Suasana seperti berhenti berdetak. Raka terbangun karena suara langkah di dalam rumah. Tapi Dani tak ada di ruang tamu. Suara pintu terbuka, suara bisikan, suara erangan pelan. Ia berjalan perlahan menuju kamar tamu. Tapi yang ia temukan hanyalah kasur kosong, berlumur darah, dan dinding kamar yang penuh coretan. Tumbal diterima. Raka jatuh terduduk, menggigil. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia baru saja mengorbankan temannya sendiri. Keesokan paginya, berita muncul di media sosial. Seorang pria muda bernama Dani dilaporkan hilang oleh keluarganya. Terakhir terlihat bersama temannya, seorang pria kaya mendadak di kota. Raka mematikan ponselnya. Ia tak sanggup membaca. Namun malam itu, uang di rekeningnya bertambah 3 kali lipat. Rumahnya terasa lebih hangat, udara jadi ringan. Namun di kamar tidurnya ada jejak kaki besar penuh lumpur dan suara napas berat yang berdesah di telinganya. Tumbal berikutnya, dalam 30 hari. Raka hanya bisa menatap langit-langit sambil menahan tangis. Ia tahu satu hal, jalan ini tak bisa berhenti. Dan satu tumbal hanyalah awal dari darah yang akan terus mengalir. Cerita bagian 3. Kekayaan berdarah, teror di balik kemewahan, an akhir berdarah. Hari-hari berlalu dan Raka hidup seperti raja. Rumahnya kini telah berpindah ke kawasan elit pinggiran kota dengan gerbang tinggi dan CCTV di setiap sudut. Mobilnya bertambah dari 1 menjadi 3. Setiap harinya penuh undangan makan malam, pesta komunitas elit, dan kolaborasi dengan brand-brand besar. Raka menjadi sorotan media sosial. Banyak yang menyebutnya Crazy Rich mendadak. Namun di balik semua kilauan itu, Raka tidak tidur lagi. Setiap malam, ia dihantui jeritan Dani. Di kamar mandi, ia mendengar suara tangisan. Di ruang tamu, bayangan Buto Ijo melintas begitu cepat lalu menghilang. Bahkan cermin di kamarnya tak lagi memantulkan bayangannya sendiri. Kadang, ia melihat Dani berdiri diam di belakangnya. Mata kosong, tubuh penuh luka. Hari ke-28 sejak tumbal pertama. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Tumbal berikutnya. Atau ibumu yang kuambil. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ponselnya berdering. Dari rumah sakit, ibunya kolaps. Tanpa sebab, ia segera meluncur ke sana. Dokter hanya berkata, jantungnya berhenti, lalu berdetak kembali. Namun Raka tahu, ini bukan hal medis, ini peringatan. Dalam ketakutan, ia mulai mencari mangsa berikutnya. Ia memilih cewek muda dari aplikasi Kencan, seorang mahasiswi perantauan bernama Intan. Ia ajak makan malam, traktir barang mahal, dan mengundangnya ke rumah. Malam itu, Intan menghilang. Seperti Dani, tubuhnya tak ditemukan. Tapi Raka tahu, ia sudah diberikan. Saldo rekeningnya kembali bertambah. Kali ini, 5 miliar rupiah. Tapi kekayaan darah bukanlah kemewahan abadi. Setelah tumbal ketiga, Raka mulai mengalami kerusakan tubuh. Rambutnya rontok. Giginya patah sendiri, kuku-kukunya hitam dan mengelupas. Ia jadi sering bicara sendiri, tertawa di tengah malam, bahkan tidur di lantai kamar mandi tanpa sadar. Dan lebih buruk lagi, ibunya kembali jatuh sakit, kali ini lebih parah. Kata dokter, tubuh ibunya seperti ditarik energi hidupnya. Raka tahu, Buto Ijo mulai menuntut lebih. Dalam keputusasaan, Raka mencari pertolongan. Ia menemui seorang dukun tua yang terkenal di wilayah Gunung Lawu. Namanya Ki Jono, ahli pembatal pesugihan. Setelah mendengarkan cerita Raka, Ki Jono hanya menggeleng. Anak muda, kau bukan hanya mengikat dirimu, kau sudah jadi bagian dari kekuatan itu. Setiap tumbal yang kau berikan membuka pintu iblis lebih lebar. Sekarang, Buto Ijo sudah hidup bersamamu. Ia tinggal di rumahmu, tidur di bayanganmu, dan akan memakan keluargamu.
Raka menjerit. Lalu bagaimana caranya keluar? Saya mau menyerah. Saya ingin kembali miskin. Saya rela. Ki Jono menatapnya dengan tatapan dingin. Satu-satunya jalan keluar. Kembalikan semuanya. Hartamu, nyawamu, rumahmu, dan kau harus menjadi tumbal terakhirmu sendiri. Raka pulang dengan hati hancur. Di ruang tamu rumah mewahnya, ia menyalakan kamera, menatap lensa dengan mata basah. Untuk siapapun yang menonton ini, jangan pernah iri dengan hidup orang lain. Kekayaan saya bukan dari kerja keras. Saya menjual jiwa saya. Dan sekarang, saya akan membayar semuanya. Ia mengunggah video itu ke YouTube. Video itu langsung viral. Raka lalu menyalakan kemenyan, berdiri di tengah rumah dan memanggil makhluk itu untuk terakhir kalinya. Buto Ijo, ambillah aku menyerah, aku. Tumbal terakhir. Angin kencang, masuk dari segala arah. Api dari lilin menyala tinggi, rumah berguncang, dinding berdarah, dan sosok tinggi itu muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Buto Ijo mendekat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan tubuh Raka dalam kegelapan. Esoknya, warga sekitar geger, rumah mewah itu kosong, tak ada siapapun. Namun CCTV terus menyala sendiri, dan video terakhir Raka tiba-tiba terhapus sendiri dari platform. Hanya satu hal yang tersisa. Sebuah akun YouTube baru muncul dengan nama Sang Penjaga Tumbal. Dan setiap bulan, akun itu memposting satu video berisi wajah baru yang akan jadi tumbal berikutnya. Masih ada banyak cerita seram dari desa-desa Indonesia. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kamu berani.